Oke, selamat datang kembali dengan saya Semi di sini. Nah, kali ini saya akan buat tutorial lagi, yaitu di Premiere Pro, Adobe Premiere Pro, tepatnya di 2021. Nah, kalau misalnya belum ada yang install atau belum tahu, silakan tutornya ada di atas sini. Ya, kali ini kita mau bahas bagaimana caranya kalau misalnya terjadi seperti ini. Kita mau ngedit nih, kita mau ngerjakan sesuatu project nih, kemudian ini filenya kepenuhan. Nah, file C-nya penuh. Waduh, ini bahaya nih. Jadi bukan file yang di sini ya, tapi yang di sini penuh nih. Noh, kalau misalnya dilihat, dia hampir penuh. Lah, ini adalah yang membuat kalau teman-teman kerja di Adobe Premiere Pro, teman-teman harus periksa ini dulu. Masuk ke sini, file, edit, preference, media change. Nah, yang di sini ini mesti dihapus nih. Ini cara yang praktisnya di sini. Nah, kalau misalnya teman-teman mau tahu, tinggal dicari aja. Ini di sini nggak masuk ya. Maksudnya gini. Ini kalau misalnya kita mau pindahin ini file sampah, file media change ini, change file ini media file sampah. Jadi kalau misalnya kita lagi ngedit ya, lagi cutting, transisi dan sebagainya, rendering juga, ini akan menimbulkan file yang namanya change file. Nah, ini membuat penuh pada drive C kalian. Ini bisa dirubah, bisa dipindah, bisa juga di delete di sini. Tapi terakhir saya delete di sini itu kurang bersih, makanya saya selalu delete secara otomatis. Nah, ini juga bisa di delete secara otomatis. Nah, ini bisa diatur di sini. Tapi kalau saya menggunakan ini tidak secara manual, takutnya kalau ada project yang belum selesai atau ada revisi, file change-nya ini akan loading langsung lagi. Jadi kita butuh waktu untuk menunggu selesainya file change ini load dari project yang kita buka sebelumnya. Seperti itu. Makanya kenapa kok saya selalu manual. Kalau misalnya teman-teman mau berkala ya, istilahnya dihapus secara otomatis sama Premiere, bisa diatur di sini. Ini oke. Oh, media change, cleaning, delete. Ini file-file ini semua. Atau deleting ini per minggu ketika aplikasi ini akan dilancurkan atau dibuka ya. Nah, ini bisa diatur berapa hari. Jadi ini secara default dia 90 hari ya, atau 3 bulan. Kemudian 3 bulan. Iya, 3 bulan. Kemudian ini besarnya pada berapa giga. Kalau misalnya total sudah lebih dari 23 giga, dia akan menghapus. Tentunya ketika dia sudah disetting kalau 90 hari. Tapi saya cenderung suka yang manual, karena kenapa? Ketika project itu selesai, itu kan yang tahu kita kapan itu project itu revisi atau tidak. Yang tahu itu kita. Jadi supaya kita ini enak, yang tahu kita, yang ngontrol kita. Itu manualnya, selama pengalaman saya selalu manual. Jadi tidak pernah otomatis. Karena mungkin kebiasaan juga pada saat itu Premiere Pro masih belum bisa punya fitur ini. Jadi masih fitur yang lama. Jadi belum ada yang namanya ini delete change atau media change management, belum ada. Nah, di video kali ini kita akan membuatkan ini caranya gimana supaya file itu bersih banget. Nah, kita masuk ke sini ya teman-teman, kita masuk ke sini ke ekspor kita masuk ke drive C. Nah, teman-teman buka yang user, kemudian di sini masuk ke nama kalian, nama komputer kalian, kemudian di sini kan tidak kelihatan kalau misalnya kita lihat di sini manualnya. Nah,
Itu di sini semi family app data lah, sedangkan di sini nggak kelihatan ya, tuh nggak ada app data. Teman-teman masuk dulu di sini. Kalau di Windows 11 masuk ke sini ya, terus option, saya ulangi lagi ya, titik 3 ini masuk, diklik, setelah itu klik option, terus klik view, tab view ini, centang yang ini, hidden file and folder, show hidden file, folder and drive, apply ya. Nah, teman-teman akan kelihatan di sini muncul file app datanya di sini. Masuk app data, terus kemudian roaming, kemudian masuk ke Adobe. Nah, cari yang common, ini dia common, kemudian nah ini media change. Yang dihapus di sini aja ya teman-teman ya, yang di dalam sini semuanya dihapus boleh. Jadi istilahnya sama kayak ini, kalau teman-teman klik ini delete, dia akan menghapus, cuman yang terhapus adalah file-file ini. Nah, save. Oh, kalau dicentang dia akan tidak menghapus ini file ini. Tapi sebenarnya saya suka dihapus. Tapi biasanya untuk kalau di sini biasanya tidak bersih teman-teman. Makanya saya tidak pernah menggunakan fitur ini. Saya sudah sangat sering menggunakan fitur yang manual seperti ini ya. Tinggal Ctrl A saja. Oke, dia loading teman-teman. Sebelumnya sambil nunggu ya, Adobe Premiere kalian mesti di close dulu supaya dia bisa bekerja secara maksimal. Close dulu. Nah, ini memang membutuhkan waktu, jadi teman-teman harus sabar. Makanya kalau misalnya tidak mau repot ya pakai yang otomatis, tapi otomatis itu juga akan beresikonya ketika teman-teman misalnya projectnya masih belum selesai. Jadi projectnya masih bisa harus ada revisi lah, ada dirubah lah, atau ada yang mesti dibenerin lagi lah, itu change-nya akan kembali lagi itu. Karena di dalam video kan ada audio juga, ada rendering juga, ada kita menggunakan transisi, mungkin plugin lah, itu semuanya tersimpan di sini. Jadi supaya teman-teman tidak merasakan kalau C-nya terlalu banyak ya, ini bisa merusak harddisk ya, supaya harddisk kalian juga lebih awet. Jadi harus di maintenance seperti ini. Oke, sambil menunggu kita akan skip dulu videonya. Nah, ini sudah saya seleksi semua ya, Ctrl A. Jadi banyak sekali tuh, loh segini banyaknya. Nah, tinggal kita tekan tahan shift, kemudian delete. Cukup lama karena memang ini kan saya sengaja supaya benar-benar tahu, kalau jadikan tutor di sini teman-teman tahu kalau ternyata memang harus berkala supaya tiap project itu kita tahu ini ya. Tiap project itu selalu di maintenance, ketika selesai mengerjakan project harus segera dihapus media change-nya, file change-nya ya. Nah, ini ada sekitar 48.737 item. Are you sure you won't delete permanently? Ya, oke. Tidak masalah, nanti kita muncul lagi kalau misalnya kita mau upload project itu lagi. Oke, kita klik yes. Tuh ada 38 GB. Oke, 57. Aduh, 57 GB tadi. Luar biasa. Itu jadi ini yang membuat saya akhirnya lama sekali nggak upload, karena begitu banyaknya project yang harus saya kerjakan. Ya mohon dimaafkan ya teman-teman ya. Oke, jangan lupa dibully di dalam kolom komentar ya, dibully aja nggak apa-apa. Misalnya kalau ada request juga boleh di bawah kolom komentar, mau request apa silakan. Jadi karena konten kita konten keluarga, jadi banyak hal yang kita lakukan di sini yang tentunya yang bermanfaat ya. Nah, loading lagi. Ini yang membuat pusing memang. Makanya teman-teman disarankan untuk pakai SSD ya, karena SSD memang
teknologinya sudah paling baru, dia sudah paling kenceng karena dia pakai yang namanya slot PCIe yang kali 4, jadi dia lebih kenceng lagi tanpa ada konverter, tanpa ada jalur kabel, jadi dia lebih cepat gitu ya. Ini saran saya untuk kalau teman-teman mengerjakan project-project video atau project-project animasi ya, kurang lebih begitu ya. Mungkin juga project-project yang menggunakan ini loh, Photoshop, Corel, Illustrator, kemudian apa lagi ya, yang menggunakan kualitas gambar memang harus pakai SSD saat ini ya. Itu saran saya selama bekerja di bidang di bidang broadcast ya. Nah, oke, sekarang sudah kosong ya. Jadi tidak ada file lagi di dalam sini. Oke, file yang di sini mungkin memang masih ada filenya, ada beberapa ya. Tapi sebenarnya untuk saran saya tidak usah dihapus, karena filenya juga tidak mengganggu dan tidak terlalu besar, cuman 1 GB di sini ya. Oke, coba kita cek lagi apakah filenya sudah mulai hilang. Nah, udah hilang nih. Kita kalau mengedit lagi aman nih. Ada space 86 GB ya. Kalau space-nya teman-teman yang C ini lebih banyak, misalnya pakai SSD yang 512 ya, karena saya pakai 256, teman pakai 512 mungkin akan enak gitu loh, karena media change-nya atau file media change-nya itu akan menumpuk, tapi itu lagi kalian akan mendapatkan proses untuk menghapusnya itu semakin lama. Jadi kenapa kalau saya pakai yang kecil aja, yang 256, karena saya juga ingin lebih rutin atau mendisiplinkan diri supaya rajin untuk maintenance secara berkala sendiri, secara manual ya. Ini menurut pengalaman saya seperti itu, supaya kita lebih enak ngeditnya, supaya nggak lemot-lemot lagi. Oke, nah mungkin coba kita buka lagi project kita, apakah masih aman. Tuh, set. Oh, enak tenan. Set. Nah, cepet banget tuh. Nah, dia akan loading lagi di sini nih. Nah, kelihatan ya, dia akan loading lagi di sini, enggak apa-apa. Tapi ini sebenarnya proses, karena kita hapuskan sempat tadi. Nah, dia akan loading secara otomatis kalau kita projectnya dibuka lagi. Tinggal teman-teman tunggu aja, ini cuman tinggal teman-teman tunggu aja prosesnya selesai, jadi teman-teman baru bisa edit lagi, seperti itu ya. Oke, demikianlah tutorial bagaimana kalau mengatasi file change-nya atau chain-nya kalian ini jadi penuh ya. Jadi pesan saya, jangan sampai C kalian ini menjadi penuh ya kalau kalian pengguna atau menggunakan software untuk editing ya. Jangan sampai ini penuh atau apalagi sampai merah. Jadi itulah caranya untuk menghapus media change filenya. Jadi cirinya kalau teman-teman lagi ngedit video itu biasanya lemot. Jadi Adobe-nya lemot, laptopnya nggak lemot kalau nggak menggunakan Adobe Premiere. Biasanya kalau Adobe Premiere kan mulai lemot. Kalau udah mulai lemot dibuat ngedit, biasanya C-nya ini sudah penuh dengan media change filenya. Oke, sampai di sini dulu cerita kita, tutor kita. Jangan lupa subscribe dan like video ini jika memang bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman lain juga dapatkan pengetahuan ini dan banyak yang menjadi lebih pintar dengan tutorial seperti ini. Oke, terima kasih, saya Semi dan kita berjumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.